Perkenalkan, nama aku Florencia Denistiawati. Biasa dipanggil Flo, tapi di sini juga bisa dipanggil Deni, terserah, bebas manggilnya. Aku dari wilayah Santa Teresia Brosot. Perkenalkan, nama aku Yosina Latri Sukesi dari lingkungan Santo Yusuf Sukarno. Nama saya Yakob Wijayanta dari lingkungan Yohanes Rasul Sentolo. Kalau dari aku sendiri, kalau dibilang rajin juga enggak, tapi kalau dibilang males-malesan juga enggak. Jadi ya imbang lah antara tekun, pantang dan puasa sama bolong-bolongnya. Jadi ya biasalah, anak muda masih suka lupa. Kalau tahun ini rajin, bisa pantang dan berpuasa dengan lancar. Pak tahun ini lumayan rajin daripada tahun sebelumnya. Pantang dan puasa yang pasti kemarin waktu Rabu Abu, terus kemudian rencana sama Jumat Agung. Tapi kemarin juga sempat sih hari Jumat, 2 kali Jumat kalau nggak salah, itu aku puasa karena emang orang tua juga puasa kan, jadi sekalian lah ngikut puasa gitu. Kalau aku biasanya pantang makan nasi sama pantang marah. Di hari Jumat itu pantangnya, terus kalau puasanya itu Rabu Abu sama Jumat Agung. Hari Jumat. Kalau pantangnya, kalau puasanya hari Rabu. Pas Rabu Abu. Kalau dari yang diajarin, biasanya dari apa yang disukai kan, lebih ke tadi makanan sehari-hari. Misalnya aku suka sama ayam atau aku suka sama ikan, aku usahain buat pantang itu, pantang ayam, pantang ikan, daging dan sebagainya. Tapi karena sering lupa juga, nggak sengaja makan gitu kan, jadi inisiatif aku pengen ngelakuin pantangan yang lain. Kayak biasanya kan kalau teman-teman kumpul nih seumuran gini kan sering ngegosip ya, pasti ngomongin orang lah gitu kan. Nah, itu aku pengen di masa prapaskah ini untuk mengurangi omongan-omonganku terhadap orang lain. Jadi mengurangi gosip lah kayak gitu. Terus media sosial juga dikurangi sedikit gitu. Pantangnya pantang makan nasi, pantang marah. Tapi biasanya kalau pantang marah itu lebih sulit ya, karena di rumah itu sering ketemu bapak sama ibu, itu sering membuat emosi. Jadi sering batal kalau pantang marah. Tapi kalau pantang nasi itu masih bisa, soalnya menahan lapar itu masih kuat. Kalau puasa biasanya makan sehari sekali. Yang kemarin tuh sempat 24 jam makan sekali kenyang. Terus kalau pantangnya biasanya yang wajib pantang daging. Kalau yang sunnah itu loh. Sunnahnya biasanya kan aku ngerokok nge-vape gitu. Mulai pantang. Pas hari Jumat aku pantang. Batal pantang sering karena ya itu tadi, biasanya pas udah diniatin tuh ada aja godaannya. Kayak tadi mau makan, misal udah mau niat nih pantang daging, pantang ayam, tahu-tahu baru pergi kemana gitu, dikasihnya ada ayamnya, ada ikannya kayak gitu, jadi kelupaan. Aduh, hari ini kan mau pantang, tapi ya udahlah makan aja kayak gitu. Kalau enggak ya nggak sengaja ketemu teman ngobrolin, tahu-tahu tahu nggak sih kemarin dia gini-gini,
lupa lagi nih pantang gosipnya kayak gitu-gitu. Jadi karena nggak tahu ya, rasanya tuh pas di hari pantang ada aja godaan yang datang kayak gitu. Kalau batal belum pernah, tapi kalau lupa iya. Kalau lupa ya itu tadi, karena pantang marah itu sulit banget ya. Soalnya keadaan rumah itu selalu membuat emosi. Ya kadang adik mengganggu kalau lagi belajar atau nugas gitu. Tahun ini belum, kalau yang pasca yang kemarin ya godaan bro. Kalau pantang yang wajib malah nggak batal, tapi nek kaya ngerokok, kaya nge-vape kuwi biasa toh, kalau udah kecanduan angel. Menurut aku pribadi sebagai tanda pertobatan, sebagai penyatuan pengorbananku yang dilihat dari pantang dan puasa itu tadi dengan pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia di masa yang lalu. Jadi bukan sebagai hanya sebagai iseng-iseng aja. Mungkin ada ya beberapa yang mikir puasa sekalian buat nurunin berat badan misalnya. Kalau aku sendiri nggak mikir ke situ, tapi lebih ke latihan rohani buat aku memahami bagaimana pengorbanan Yesus waktu dia menebus dosa manusia dengan segala kerendahan hatinya, seperti itu. Kalau untuk aku pribadi sih, kalau pantang sama puasa itu lebih ke belajar bersyukur sama lebih ke berbagi. Kalau bersyukurnya itu bersyukur masih diberi rezeki, masih bisa makan. Sedangkan kan teman-teman di luar sana masih ada yang belum bisa makan atau entah itu belum punya rumah. Terus kalau berbagi itu lebih ke berbagi ilmu, berbagi waktu untuk keluarga yang biasanya kuliah secara tatap muka kan sibuk, selalu nugas kesana kesini. Tapi kalau sekarang kan daring, jadi banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Buat prihatin kisah sengsarane Gusti Yesus sing 40 dino kaya ngono. Jadi berat kata aku pengen melu ngasake kaya ngono. Saya senang bahwa anak-anak muda masih mau menjalani tradisi hidup Katolik, berpuasa dan berpantang. Dari sisi aturan, puasa dan pantang kita umat Katolik itu sangat ringan. Puasa itu hanya 2 hari, di hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Sementara pantang itu hanya setiap hari Jumat dan di hari Rabu Abu dalam masa Prapaskah dan 7 hari Jumat. Maka puasa dan pantang mesti dimaknai lebih dari sekedar tidak makan, tidak minum atau tidak melakukan sesuatu. Tapi berpantang dan berpuasa itu adalah satu, untuk belajar bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan diri, mengalahkan kesenangan, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan apa yang menjadi pokok puasa dan pantang kita. Yang kedua, puasa dan pantang itu juga menjadi tanda bahwa kita mau lebih dekat dengan Tuhan, bahwa kita ini mau bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada hal-hal yang duniawi. Dan yang ketiga, bagaimana dengan berpantang dan berpuasa, kita juga belajar untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Dengan berpuasa dan berpantang itu, misalnya kita berpantang
rokok. Maka apa yang mestinya duit kita belikan untuk rokok, pada hari itu duit kita sisihkan, kita masukkan dalam kotak APP. Atau kalau dalam keluarga misalnya hari Jumat kita pantang nasi, maka beras yang mestinya dimasak hari itu dikumpulkan bersama-sama, lalu nanti bisa dibagikan untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Maka ketika puasa itu dipahami tidak sekedar makan dan minum, tentu kita akan menjalaninya dengan kesadaran bahwa saya ingin membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka saya senang anak-anak muda masih mau menjalani tradisi itu, seraya meningkatkan kesadaran-kesadaran akan makna puasa dan pantang itu. Terima kasih.